Hello Moms, kembali lagi di Morning Report. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani Kuspianto, spesialis anak yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Hari ini kita bakal membahas soal MPASI atau makanan pendamping ASI. Tonton sampai akhir buat mengetahui strategi andalan untuk memulai MPASI. MPASI atau makanan pendamping ASI sangat penting untuk pertumbuhan bayi. Biasanya MPASI mulai diperkenalkan saat bayi berusia sekitar 6 bulan. MPASI juga bukan cuma tentang memberi makan, tapi juga momen bonding antara moms dengan si kecil. Loh, jadi gimana cara memulainya yang baik dan benar? Strategi paling efektif adalah dengan cara TAAD. Tepat waktu, aman, adekuat, dan diberikan benar. Nah, tapi apa ya tanda-tandanya bayi sudah siap diberikan MPASI ya dok? Beberapa tanda bayi siap MPASI adalah sudah bisa duduk dengan sedikit bantuan, menunjukkan minat pada makanan, dan bisa menahan kepalanya dengan stabil. Jika si kecil sudah menunjukkan tanda-tanda berikut, artinya itu adalah waktu yang tepat untuk memberikan anak eksplorasi rasa. Tips berikutnya, pastikan semuanya aman dan higienis. Dari segi pilihan makanannya, juga peralatan makannya. Jaga kebersihan saat memasak dan juga penyajian. Pisahkan bahan makanan yang mentah dengan bahan makanan yang matang. Cara memasak juga harus benar ya. Dan jaga makanan pada suhu yang benar. Kemudian, pakai air dan bahan baku yang aman juga ya. Tapi, kalau si kecil makanannya belepotan semua gimana dok? Jangan khawatir, belepotan adalah bagian dari eksplorasi si kecil. Yang penting gunakan peralatan makan yang aman, higienis, dan sesuai untuk bayi. Satu lagi info yang penting nih moms and dad, hati-hati ya dengan zona suhu berbahaya. Bakteri berkembang biak dengan sangat cepat pada suhu 21–47 derajat Celcius. Karena itu dianjurkan untuk membuang makanan yang berada dalam suhu 5–60 derajat Celcius selama lebih dari 2 jam. Selanjutnya tentang adekuat. Apa sih adekuat itu? Ya moms, MPASI tidak hanya asal eksplorasi dan yang penting si kecil suka ya. Adekuat artinya MPASI itu memiliki kandungan energi, gizi lengkap dan seimbang yang mampu memenuhi kebutuhan makronutrien dan mikronutrien sesuai usia bayi. Masih bingung dengan adekuat nih dok? Pilihan makanan yang tepat apa ya? Yang penting adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan diutamakan protein hewani, buah dan sayur, dan juga lemak. Bisa jadi dari minyak, santan, atau margarin. Ini harus terpenuhi agar kesehatan dan tumbuh kembang si kecil menjadi optimal. Untuk bayi yang baru mulai MPASI, berikan tekstur makanan yang lembut dulu ya moms, seperti bubur saring yang halus. Konsistensi awalnya bisa seperti puree buah atau sayur, kemudian nanti pelan-pelan naik tekstur ke yang lebih kasar. Ada beberapa makanan yang harus dihindari untuk bayi di bawah 1 tahun, seperti madu, susu sapi, makanan yang terlalu asin atau manis, serta makanan yang bisa menyebabkan tersedak, seperti kacang utuh atau anggur utuh. Nah, yang terakhir, pastikan MPASI diberikan dengan benar. Nggak hanya memberikan makan, harus ada interaksi dan bonding yang dibangun antara bayi dan pengasuh. Mulai dengan menyuapi si kecil, dan jika anak sudah lebih besar, bisa dibiarkan untuk makan sendiri. Perlu juga untuk mengenali tanda lapar dan kenyang pada anak. Harus sabar dan jangan memaksa. Ingat, setiap bayi berbeda. Ada yang langsung suka makan, ada yang perlu waktu. Yang penting, moms and dad harus sabar dan konsisten. Jangan menyerah jika bayi menolak makan. Jadikan momen makan sebagai waktu yang menyenangkan. MPASI itu bukan cuma soal nutrisi, tapi juga tentang senyum dan tawa di meja makan. Nah, gimana? Sudah siap bukukan kenangan manis pertama kali si kecil makan? Share pengalaman MPASI kamu di komentar ya. Dan jangan lupa terus eksplorasi karena setiap baby unik dengan kesukaannya masing-masing. See you di Morning Report selanjutnya. Jika ada pertanyaan, langsung komen di kolom komentar.